Oke teman-teman, ya ini saya nyalakan kamera di sini dan kebetulan Mas Imam tadi berpencar dengan saya, niatnya agar mempercepat pencarian kita. Dan di sini saya melihat ada kita itu sepertinya teman-teman ya. Itu udah jelas 100% kita. Tapi saya tidak bisa terburu-buru untuk mendekat ke kita ya teman-teman, karena di situ ada pagar teman-teman. Dan saya tahu ketika saya melangkah ke sana, jadi batasnya ini nih. Kalau saya melangkahi area sini, sudah pasti saya yang akan terpental. Dan tidak mungkin juga makhluk menyembunyikan si kita tanpa dipagari. Itu namanya bukan menyembunyikan teman-teman. Astagfirullah. Astagfirullah, itu makhluk apa teman-teman? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Loh. Astagfirullah, itu kan mukanya kita. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Siapa kamu? Kamu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kamu siapa? Astagfirullahaladzim. Apa maumu? Kenapa kau melambaikan tangan seperti itu? Apa maumu, ha? Astagfirullah. Siapa kamu sebenarnya? Kamu jangan main-main sama saya. Kenapa kau masih di situ? Hah? Kenapa? Kamu siapa sebenarnya? Ya teman-teman ya, mukanya jelas banget muka kita. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Sialan ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya tidak akan mempedulikan kamu ya. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman ya, ini saya akan biarkan dia. Mau di situ mau di mana itu terserah dia, dan saya tidak akan ngurusin dia teman-teman, karena sudah jelas-jelas kita ada di sana. Mending saya tolong kita saja. Udahlah, biarin saja sosok itu. Tapi saya mungkin agak maju sedikit saja teman-teman ya, sampai di sini. Tapi ini Astagfirullahaladzim. Itu ya teman-teman ya, jelas ya kita ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini mungkin saya akan coba telepon Mas Imam Riyadi dulu ya, biar menemani saya di sini, dan nanti biar kita memikirkan solusinya untuk membongkar pagar yang dibuat oleh sosok yang menyembunyikan kita itu. Ini saya telepon Mas Imam teman-teman ya. Ini tadi kan saya nelfon Mas Imam Riyadi, dan Mas Imam sedang arah ke sini. Dan di saat saya nungguin Mas Imam Riyadi ini, tiba-tiba si kita tadi melihat saya. Dan ketika kita melihat saya, dia tiba-tiba seperti itu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman ya, di sini jadi ada pagar gaib yang mengelilingi kita, dan jika saya melangkah ke sini itu sudah dipastikan saya akan terpental. Makanya saya nunggu Mas Imam Riyadi dulu. Kita istighfar, kita istighfar, kita istighfar, kita. Allahu Akbar. Ini saya Mbah Wongso. Astagfirullahaladzim.
Ini saya Mbak Wongso kita. Allahu Akbar. Kita mohon maaf saya belum bisa ke situ. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Itu kayaknya masih. Sini lewat sini. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ini pinjam apa? Ini tripod ini. Allahu Akbar. Nah itu masih Mam. Astagfirullahaladzim. Ini dipager, Mbak. Dipager ini masih Mam. Makanya saya nelfon jenengan aja biar. Sini saya pegang, Mbak. Ya, masih Mam. Itu kenapa kita ampun, Mbak? Nah justru itu tadinya dia hanya diam duduk di sana masih Mam. Lepas saya nelpon jenengan, saya nungguin dia dulu di sini. Pas saya lagi nungguin jenengan, tiba-tiba dia langsung melihat saya dan langsung seperti itu minta ampun sambil bilang awas-awas, seperti kayak orang trauma banget. Dan tapi ini pertanyaannya masih Mam, katanya dia kan disembunyikan oleh makhluk. Lalu yang menyembunyikan dia itu di mana sekarang? Kita juga nggak merasakan ya. Jadi dia berarti meninggalkan kita dengan memagari kita. Mungkin kita melihat kita seperti sesuatu yang menakutkan baginya, Mbak. Ini yang bikin sosoknya kali. Yang bikin seperti ini gimana Mas Imam? Mbak Wongso karo Ria dikit. Apa gini aja Mas Imam? Kita coba jebol pagarnya bareng-bareng aja yuk. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan tidak mau menjawab, terserah. Siapa jenengan? Untuk apa kalian datang kemari? Untuk apa jenengan bilang? Jenengan tahu siapa dia? Dia adalah saudara kami. Dia saudaramu? Ya, betul. Kalau dia benar saudaramu, kau harus berterima kasih kepadaku. Karena akulah yang menyelamatkan saudaramu itu dari ancaman manusia yang menyukai dia. Tetapi kenapa harus dibawa ke tempat seperti ini dan engkau memagarinya, dan apa saudara kami berteriak-teriak seperti itu ketika melihat kami? Memang sengaja saya membawa dia kemari agar kalian mencarinya dan agar saya bisa bertemu dengan kalian. Yang pertama, jika kalian menginginkan anak itu kembali kepadamu, kau harus ikuti permintaanku. Berarti jenengan menolong gadis itu tanpa rasa ikhlas. Ikhlas? Kau bilang ikhlas? Tapi kenapa jenengan sepertinya berharap sesuatu dari kami? Tentu saja saya sudah tahu siapa kalian. Maka dari itu saya mengambil kesempatan ini agar kalian mau mengikuti permintaanku. Permintaanku tidaklah banyak dan tidaklah sulit untuk kalian. Saya akan menyerahkan anak itu kepada kalian jika kalian mau membantuku. Tunggu dulu. Sebelumnya kalau boleh tahu jenengan siapa? Perkenalkan, biasa aku dipanggil Ki Jonggopati. Ki Jonggopati. Baiklah Ki Jonggopati.
Apa kau bersedia menerima tawaranku ini? Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan jenengan, kenapa jenengan membutuhkan kami? Ya karena saya menginginkan kalian untuk membantu saya. Baiklah, ceritakan terlebih dahulu. Apa yang perlu kami bantu dan harus Kau diam. saya lakukan apa? Kalau memang itu hal baik, insya Allah saya akan bantu. Tetapi kalau sebaliknya, mohon maaf. Jadi kau mau membantuku. Tergantung jenengan minta bantuan seperti apa. Tetapi mau tidak mau, pasti kau akan mau karena kau menginginkan anak itu. Pasti kami Jadi menginginkan begini. ke di situ. Saya, Ki Jonggopati, sedang mempunyai masalah yang sangat besar dengan suatu kerajaan. Putriku, putri kesayanganku, sekarang sedang ditangkap oleh kerajaan sana. Putri jenengan ditangkap. Apa sebabnya? Sebabnya ialah karena saya telah membunuh putra raja tersebut. Membunuh. Betul sekali. Terus Saya telah membunuh putra raja tersebut dan mereka tidak terima sehingga putriku diambil olehnya. ya pastilah jenengan membunuh anak seorang raja, pasti mereka tidak terima. Maka dari itu kalian saya butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya ingin putri saya kembali ke tanganku dan kau akan mendapatkan anak itu kembali. Nih, mohon maaf, Ki. Jenengan melakukan hal yang sangat keji, membunuh sesama golongan jenengan. Kau tidak tahu permasalahannya. Kenapa saya bisa sampai membunuh putra raja? Baiklah, Ki. Teruskan cerita jenengan biar saya ini bisa berpikir. Saya sengaja membunuh dia karena apa? Karena dia tidak mau menjadi menantuku. Dia tidak mau menjadi menantu. Betul sekali. Loh, berarti jenengan memaksa. Saya memang memaksanya. Kenapa? Dia tidak mau. Lebih baik ku bunuh dia. Itu sesuatu yang sangat salah, Ki. Salah bagimu dan benar bagiku. Ini si Sudahlah, repot nih. lupakan cerita itu. Sekarang yang paling penting, jika kau bisa mengambil putriku dari kerajaan itu, kau akan mendapatkan anak itu. Saya akan pertimbangkan dulu, Ki. Karena kelakuan jenengan itu salah, berarti saya membantu sesuatu yang salah, kelakuan yang salah. Jenengan telah membunuh. Satu hal yang harus kau ingat. Jika kau tidak mau membantuku, namun kau bisa mengambil anak itu, kau akan lihat nanti. Anak itu sudah kubuat menjadi gila. Dan Astagfirullahaladzim. jika kau berani macam-macam denganku, biarpun saya mati, kau tak akan bisa menyembuhkan anak itu. Astagfirullahaladzim. Jadi tidak ada pilihan lain selain kau harus bisa mengambil putriku dari kerajaan itu. Barulah kau akan mendapatkan anak itu dengan selamat. Berarti jenengan sengaja mengambil saudara kami lantaran ingin meminta bantuan kepada kami. Tapi mohon maaf, Ki, jenengan berbuat demikian. Sebenarnya saya sakit hati karena raja itu pernah berkata kepadaku bahwa aku adalah makhluk yang lemah
makhluk yang tak punya apa-apa. Beliau tidak sudi menjadi besanku. Beliau menghinaku. Ya, Ki. Saya punya hati, dan hati ini disakiti. Saya tidak terima. Baik, Ki. Jika anakmu tidak mau menikah dengan putriku, lebih baik kubunuh anakmu. Dan terjadilah. Iya, Ki. Saya akan bertanya, apakah kerajaan itu raja yang bijak atau raja yang bengis? Kau akan tahu sendiri nanti. Apa pantas raja disebut baik jika raja menghinaku dengan kata-kata yang tidak baik? Iya, Ki. Saya paham, tapi Meskipun saya adalah sosok yang tidak baik, tapi saya tahu mana yang baik atau yang tidak. iya, iya, paham. Karena mungkin merasa jenengan harga dirinya diinjak-injak. Kau ikut denganku, kau harus paham denganku, kau harus menolongku. Tolonglah, Iya, Ki. ambil putriku, bawa kemari. Iya, Ki. Akan ku berikan anak itu Iya, kepada iya. Saya akan pertimbangkan dulu sama teman saya, Ki, karena ini sangat dilema, Ki. Tapi saya mohon lepaskan dahulu saudara kami itu. Tidak bisa. Jika kau sudah berhasil membawa putriku kemari, barulah anak itu bisa kau bawa pulang. Namun jika kau memaksa untuk membawa dia pergi dari tempat ini sebelum kau membawa putriku kemari, kau lihat saja nanti apa yang akan terjadi pada anak itu. Oh, baiklah. Gini ya, Jas, Ki. Baiklah, saya akan membantu untuk mengembalikan putri jenengan, tapi sebelumnya saya akan mengenali dulu raja itu. Apakah benar yang jenengan katakan dia raja yang bijak atau yang bengis? Silahkan kau pikir-pikir. Demi keselamatan anak itu, saya yakin kau pasti akan membantuku. Baik, kalau seandainya itu patut untuk dibantu, pasti akan saya bantu. Tapi kalau sebaliknya, ya mohon maaf, Ki. Terus bagaimana saya bisa mengetahui kerajaan itu berada? Jika kau sudah menyetujui, saya akan beritahu semuanya. Astagfirullahaladzim, aduh. Silakan kau pikir-pikirkan. Saya beri waktu 1 hari untuk kau memikirkan masalah ini. Besok kau datang kemari. Saya harap dengan membawa persetujuan bahwa kau akan membantuku. Baik, saya turuti kemauan jenengan, Ki. Baiklah. Wah. Iya, Mas Imam. Ini bebas Ini, apa? Mas. Ternyata yang tadi masuk ke jenengan Itu keren sih. masih Yang masuk siapa? yang mengambil kita. Siapa itu? Namanya Ki siapa ya? Anggar Jati apa siapalah. Dan terus nanti apa nggak itu penting. maunya? Ternyata dia sengaja mengambil kita, itu ada sesuatu yang dia minta. Dia meminta agar kita menolong putri kesayangannya yang disekap oleh seorang raja karena sosok tadi itu membunuh anak raja karena tidak mau menjadi menantunya. Paham nggak? Jadi Kurang paham Mas Imam. ini saya nggak nyebut namanya sih. Pokoknya sosok yang membawa kita itu meminta pertolongan kepada kita, ya kan, agar putrinya bisa dikembalikan dari kerajaan karena disekap oleh seorang raja. Kenapa disekap? Karena anaknya itu dibunuh oleh Oh iya sosok paham. ini. Ya itu gimana kalau kita nolongin kita aja ke bawah pulang dulu? Nggak bisa, mah. Kenapa nggak bisanya? Kita pertama ternyata dibikin gila.
Dan itu dan nanti akan bisa semakin parah kalau kita nggak menyetujui. Nah, tadi sosok ini memberi kesempatan 1 hari untuk berpikir. Saya tadi agak cepat berargumen sih, nggak langsung menjawab karena dilema. Yang pertama, dia kan membunuh ya, berarti kan kesalahan besar. ya, Alasan dia membunuh sepele sih, karena seperti harga dirinya diinjak, dia bilang lemah, dia bilang banyak soal itu. Mungkin dia sosok yang tadi dihina oleh raja itu nggak terima. nggak terima sampai membunuhnya, karena keinginan dia sih kan ingin seorang anak raja itu menjadi menantunya, tapi ditolak, tapi malah menghina, lalu dibunuh lah. Berarti ini gimana? Kita pulang. Nah, ini pertimbangan dulu nih, Mas. Ya Kalau udah gini aja nih teman-teman ya, ini saya mau pikir-pikir dulu sama Mas Imam gimana baiknya. dan dia poinnya mengancam kalau sampai berani melakukan dia akan Sosok berbuat. tadi kalau kita nekat menolong kita ini, kita yang akan jadi korbannya. dia dibikin gila, bisa lebih dari itu, Mas. Ya udah gini aja teman-teman, ini nanti kita akan ini apa obrolkan lagi nih sama Mas Imam. Intinya kesimpulannya gimana ya nanti aja ya Mas Imam. Iya benar. Yang jelas ini kita katanya nggak bisa ditolong dulu, karena kalau ditolong malah semakin membahayakan kita. Dan kita dikasih waktu sehari untuk berpikir. Yaudah kita nanti akan pikirkan dulu. Kalau kita bisa memutuskan sekarang ya kita nanti putuskan sekarang. Sudah Mas Imam, yuk matiin dulu lah ini. Gimana? Dia sih akan menjaganya kalau kita ini, Mbak.